serangan dan militer. Dan sebaliknya, orang yang mendapat keuntungan daripada serangan ini adalah Israel. Ini paling tidak kalau saya menggunakan analisisnya Thomas Friedman, dan termasuk Amerika sendiri itu pada akhirnya juga hanya memberikan keuntungan kepada Israel. Amerika dirugikan oleh serangan ini. Kenapa? Karena yang kemudian menjadi sasaran bagi Iran adalah pangkalan-pangkalan, adalah kepentingan Amerika. Jadi Amerika juga mengalami gosong akibat serangan ini. Dan yang untung adalah hanya Israel. Nah, yang paling rugi di antara itu semua, saya melihat, saya mengkalkulasi, yaitu Arab Teluk. Karena Arab Teluk sebenarnya tidak ingin berperang. Mereka ingin menjaga stabilitas karena ingin ekonomi, bisnis semuanya berjalan dan tidak perlu ada perang. Dan kita lihat Qatar juga memainkan peran mediasi luar biasa untuk mengakhiri perang-perang yang terjadi. Nah, sekali lagi ketika perang ini terjadi, opsinya tidak banyak bagi Teluk. Kalau dia melawan, maka berarti dia semakin dalam masuk dalam skenario Israel yang memaksa semua orang ikut dalam perang ini melawan Iran. Kalau dia tidak melawan, maka yang pertama kehormatan dia sebagai negara sudah diganggu oleh Iran. Dan yang kedua, ketenangan rakyatnya, ketenangan masyarakatnya ini betul-betul terganggu. Dan di Teluk sebagai negara kerajaan, soal kenyamanan, soal stabilitas itu menjadi nomor satu. Karena mereka sangat gagap kalau kemudian ada kritik-kritik tertentu, terutama kepada keluarga kerajaan. Jadi saya melihat Arab Teluk ini sekarang betul-betul dalam keadaan yang cukup dilematis, dilema yang cukup akut. Dia ingin melawan, tapi kemudian ada jebakan lebih besar, tidak melawan juga ada jebakan lebih besar. Belum lagi kemudian kemungkinan Iran ke depan, apakah yang akan terjadi skenario penggantian rezim, atau justru yang akan terjadi adalah pengukuhan kembali revolusi Islam Iran. Kalau yang terjadi adalah katakanlah penggantian rezim, maka menurut saya bisa dibaca dengan mudah, Arab Teluk akan memberikan statement, bahkan mungkin melakukan serangan balik, karena yang akan berkuasa ke depan adalah koalisi dan sekutu Amerika Serikat. Tapi kalau yang kemudian terjadi adalah pengukuhan kembali, pembaharuan daripada revolusi Islam Iran, sudah pasti Arab Teluk juga akan mengkalkulasi ulang, karena kalau kemudian menyerang balik berarti akan berhadapan lagi dengan tetangga, dengan negara yang ada di dekatnya. Apalagi negara di dekatnya itu terbukti memiliki berbagai macam persenjataan dan rudal yang bisa menjangkau Tel Aviv, bukan hanya sekedar negara Arab Teluk. Nah, inilah menurut saya kalkulasi-kalkulasi yang cukup kompleks yang sekarang dihadapi oleh Arab Teluk. Nah, oleh karena itu kalau kembali artinya ada kemungkinan perang regional ini bisa terjadi di Timur Tengah, terutama di kawasan Teluk. Sebenarnya sekarang sudah terjadi. Cuman apakah ini akan lebih tinggi lagi eskalasinya? Saya melihat minimalnya Arab Teluk masih melihat perkembangan dan situasinya. Karena sekali lagi dua yang dibaca tadi. Apakah ini akan menjadi penggantian rezim paksa, yang itu artinya berarti koalisi Amerika dan Israel akan gelar karpet di situ, atau justru yang akan terjadi adalah pengukuhan dan pembaharuan kembali dari revolusi Islam Iran. Dan situasi ini sekali lagi pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat Arab Teluk, hanya akan merugikan masyarakat internasional. Karena itu Mas, kalau kita kembali kepada poin sebelum ini tentang mediasi, saya hitung-hitung dalam situasi seperti sekarang, kalau kita ingin ini tidak berkelanjutan karena merugikan kita semua, mungkin Indonesia bekerja sama dengan Turki, lalu juga dengan Rusia, ini mungkin bisa menjadi motor untuk mengajak kedua belah pihak atau para pihak ini kemudian mencari win-win solution. Sebenarnya pihak Eropa juga penting, tapi dengan adanya perang Ukraina sudah pasti Eropa tidak akan pernah satu meja dengan Rusia, dengan Putin. Jadi saya melihat tiga negara ini, jadi Rusia, karena Rusia punya kontak juga dengan Trump, kemudian Turki, dia juga punya kontak dengan Iran, dia juga punya kontak dengan Timur Tengah. Indonesia, kita tahu dengan segala macam kekurangan dan mungkin kelemahan yang kita punya, tapi kita punya minimal Pak Presiden sekarang punya keleluasaan komunikasi. Dia bisa ngobrol dengan Trump dengan begitu dekat, dia juga bisa ngobrol sama Putin dengan begitu dekat, dia juga bisa ketemu dengan Eropa dengan begitu dekat. Jadi trio daripada negara ini kita harapkan ke depan bisa ambil inisiatif lebih cepat lebih baik, karena kalau kita lihat sekali lagi analisa kemungkinannya ini bisa menjadi perang habis-habisan untuk beberapa hari bahkan mungkin minggu ke depan. Kalau tidak segera diambil jalan tengah untuk membawa para pihak kepada meja perundingan, walaupun dengan catatan sekali lagi Iran mungkin akan sangat berat. Tapi kalau Turki masuk dengan komunikasi yang ada mungkin masih bisa memberikan harapan untuk bisa
mengobati luka Iran yang sudah kadung dibuat menderita dan di puncak kesedihannya seperti sekarang. Baik, kalau melihat dari eskalasi yang terjadi sekarang, kemungkinan perundingan itu bisa akan terjadi berapa lama? 3-6 bulan ke depan atau butuh waktu bertahun-tahun? Ya, kalau paling tidak dilihat dari masa berkabung ya. Ini kan sudah dinyatakan bahwa masa berkabung adalah 40 hari dan secara manusiawi orang itu akan mengalami puncak kemarahan, tapi setelah itu juga akan mengalami penurunan daripada emosi yang ada gitu. Dan menurut saya secara realistis mungkin kalau kita mau coba mendorong para pihak ke meja perundingan, mungkin setelah 40 hari ini, momentum 40 hari masa berkabung, dan pada waktu 40 hari ini paling tidak mungkin bisa dijaga agar intensitas serangannya tidak semakin kemana-mana dan tidak semakin menimbulkan letupan-letupan konflik baru. Misalkan di Teluk harus ada orang yang juga meredam agar mereka juga tidak melakukan serangan balik ke Iran. Karena kalau sampai melakukan serangan balik ke Iran, maka berarti sisi konfliknya sudah bertambah lagi menjadi lebih banyak, dan itu akan lebih susah ke depan untuk kemudian diajak untuk terlibat dalam sebuah mediasi dan perundingan yang bertujuan kemaslahatan bagi semua. Misalnya Iran ternyata masih juga belum menyerah, masih akan terus membalas. Nah, sampai batas mana kemampuan Iran ini bisa melawan Amerika Serikat dan juga Israel? Ya, kalau dilihat dari kemampuan persenjataannya, kalau mau habis-habisan, ini kan ya sama-sama punya persenjataan yang sangat kuat gitu. Dan Iran sudah menyampaikan bahwa dia akan memberikan balasan yang sekeras-kerasnya. Belum lagi, walaupun tidak terjun secara langsung pada masa krisis ini, sebelum-sebelumnya Iran juga dibantu oleh Cina atau bahkan oleh Rusia, sehingga punya kemampuan belum lagi juga bisa memproduksi ya, kemampuan memproduksi senjatanya yang cukup kuat. Bayangkan dari perang 12 hari di bulan Juni, hanya beberapa bulan seperti sekarang, Iran juga masih bisa sanggup untuk kemudian melakukan serangan-serangan keras. Bahkan detik ini dikatakan bahwa di Tel Aviv sedang terjadi ledakan yang sangat besar akibat serangan yang dilakukan oleh Iran. Jadi ini menunjukkan bahwa Iran juga mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk menghadapi Israel dan bahkan juga Amerika Serikat. Mas. Baik, ini kita harapkan tentunya adalah perdamaian ya. Bang Hasibollah, kita masih akan segera kembali dan juga masih bahas soal hal ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena Breaking News Metro TV masih akan